Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua kita merasakan sukacita Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang kami punya Tuhan. Untuk apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik di hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang lebih mengetahui hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau satu-satunya pribadi Tuhan yang mengenal kami Tuhan. Kau satu-satunya pribadi yang mengerti hidup kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Kau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu kami menaikkan pujian, kami sembah kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Engkau yang menyediakan jalan saat tiada jalan Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Engkau yang lebih tahu hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku Tuhan. Untuk menolong hidupku. Katakan Engkau yang lebih tahu Tuhan. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalan kami Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong
terus percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Kami mau lebih lagi Tuhan, naikkan pujian kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang percaya, kami yang mau bersorak-sorai, katakan amin. Haleluya. Setiap kita bersuka cita, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh kita tetap berdiri, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan kita. Amin. Kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau katakan Yesus Kristus Allah, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji di hati sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan kita Allah yang hebat, yang dahsyat. Terima kasih. Kita mau katakan Dia mati bagi kita, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Kita mau katakan Dia mati bagi kita, bangkit bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah pemenanganku.
firman Tuhan. Bapa yang baik, kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus dengar firman Tuhan. Berbicaralah untuk setiap kami lewat firman-Mu Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya. Kita mau katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada hari ini,
Saya percaya kekuatan Tuhan tetap memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita alami hari-hari ini, secara global tekanannya, ya hari-hari yang kita alami banyak perubahan yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan berlaku untuk kita selama-lamanya Bapak Ibu. Tekanan ini, pandemi ini akan segera berakhir. Sifatnya hanya sementara. Yang selama-lamanya itu adalah kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan ketika kami ada hari ini sebagaimana kami ada 100% itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengatur pertemuan kami hari ini walaupun lewat online, ibadah kami hari ini. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga mau belajar, gak hanya datang untuk menerima, tapi memberi Tuhan. Kayak mau beri hati kami, kayak mau beri telinga kami, perhatian kami. Karena kami tahu firman ini adalah Allah sendiri. Firman ini mampu memberikan apa yang dunia gak bisa beri sama kami. Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, terjemahkanlah sesederhana mungkin jadi rema sehingga kami mampu melakukannya. Aku berdoa dalam nama Yesus, sementara firman Tuhan dibagikan, Aba sembuhkanlah yang sakit di dalam nama Yesus. Bebaskanlah yang terikat Tuhan di dalam nama Yesus. Beri kekuatan bagi yang berbeban berat Tuhan. Aku berdoa selama firman Tuhan dibagikan, ada jalan-jalan yang terbuka di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan mengalir ke dalam rumah-rumah orang Tuhan, rumah-rumah umat-Mu yang mendengarkan dimanapun kami berada, dalam hati setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya firman ini berkuasa, lebih berkuasa dari berita-berita yang kami dengar hari-hari ini Tuhan. Kami percaya firman ini punya kuasa yang besar, yang mampu mengubahkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya penebus, penyelamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini di ibadah minggu. Walaupun kita ketemu masih dengan online Bapak Ibu. Tapi saya percaya apapun keadaannya bahwa Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus kuasanya gak bisa dibatasi dengan apapun. Ya, kita boleh dikarantina, orang boleh mengalami isolasi dan sebagainya. Tapi kuasa mujizat Tuhan gak bisa dibatasi. Dia tetap bekerja. Berapa waktu yang lalu kita dengar kesaksian juga Bapak Ibu, bahwa ada orang yang begitu dilepaskan di luar pulau, didoakan dari Jakarta, bahkan di timur Indonesia mengalami kelepasan, didoakan lewat media Zoom. Nah, kita percaya bukan masalah di medianya, tapi kuasanya. Tuhan itu tetap bekerja Bapak Ibu. Makanya dalam waktu yang ke depan ini saya mau mengajak kita bersungguh-sungguh, siapin hati kita, pikiran kita, biar waktu kita terima firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara mendapatkan kekuatan yang baru, sesuatu yang baru, yang datangnya dari Tuhan. Bahkan saya pun menyampaikan juga mendapatkan sesuatu yang baru, haleluya. Hari ini kita mau belajar, saya kasih tema khotbah saya judulnya baru, haleluya. Boleh katakan sama saya baru Bapak Ibu, baru. Ya, sederhana sekali, sesuatu yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat, kita pun hidupi hari-hari ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan sama sesuatu yang baru. Bahkan perubahan yang baru saja berubah, harus berubah lagi. Harus berubah lagi. Tatanan hidup berubah, cara beribadah berubah, cara bekerja berubah, apalagi cara sekolah berubah. Di tengah-tengah perubahan yang baru, ada perubahan lagi. Bahkan hari-hari ini ada penyekatan wilayah, di mana kalau kita mau pergi, kita harus pikirin dulu. Kalau dulu untuk menyampaikan bahwa kita mengasihi seseorang, salah satu caranya adalah berjabat tangan. Salah satunya caranya adalah menyapa. Salah satu caranya juga adalah berkunjung ya. Kita kunjungi kalau orang itu ada undangan. Bahkan salah satu caranya juga mengundang Bapak Ibu. Tapi hari ini semuanya berubah. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kita tidak mengunjungi orang tersebut. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita tidak mengundang mereka dalam acara kita. Semuanya seolah-olah terbalik. Apa yang kita lakukan dulu dibalik.
Inilah sesuatu yang baru, mau nggak mau, suka nggak suka, kita ada di situ Bapak Ibu. Dan saya percaya ada satu yang baru juga yang Tuhan selalu siapkan bagi kita. Namanya kekuatan yang baru. Haleluya. Katakan dengan saya, kekuatan yang baru Bapak Ibu. Kekuatan yang baru. Kita nggak boleh pikir bahwa ini akan terjadi selama-lamanya. Itu sama kayak kalau kamera angle-nya ada di situ. Kita angle-nya spot di situ. Tentang masalah ini, tentang penyakit ini, tentang wabah ini, tentang apa lagi? Tentang tekanan, pressure yang dibikin sama si corona ini Bapak Ibu. Kita punya angle di situ, maka kita akan berpikir, oh iya, dari tahun kemarin dibilang mungkin beberapa waktu lagi selesai. Tapi nggak selesai. Sampai hari ini juga nggak selesai. Tahun ajaran baru sekolah juga gitu. Diumumkan akan ada tatap muka dari tahun kemarin. Ternyata nggak jadi juga. Oh, di pertengahan tahun ajaran udah dipersiapkan. Bahkan di tahun ajaran yang baru ini, di tempat anak saya sekolah udah dibikin trial. Tiba-tiba berubah lagi Bapak Ibu. Haleluya. Semuanya terjadi begitu cepat Bapak Ibu. Tapi ada kekuatan yang Tuhan siapkan. Namanya kekuatan yang baru. Dia bukan Tuhan yang bingung. Dan ini tidak akan terjadi selamanya. Ini hanya terjadi untuk sementara. Mari kita rubah angle-nya, lalu kita rubah. Kita mau lihat angle-nya di firman Tuhan. Ada satu himne nyanyian bangsa Israel dulu sering sekali Mazmur sebut. Dibilang begini, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, nyanyian itu sering sekali dinyanyikan di Israel. Bahkan pada zaman Mazmur, kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur, sering kali diulang berkali-kali. Sebab Tuhan itu baik. Hari ini kondisi mungkin gak baik. Kesehatan mungkin orang gak baik, rumah sakit penuh. Pekerjaan usaha rata-rata jadi tidak baik. Harga-harga sekarang udah mulai pada naik. Seolah-olah tidak baik. Saya mau kasih tahu satu hal, Tuhan selalu baik. Dan dibilang gini, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita rubah angle mata kita untuk melihat bahwa ada sesuatu yang selama-lamanya. Dan itu bukan pandemi ini. Ada sesuatu yang selama-lamanya bukan tekanan yang hari ini kita hadapi. Ada sesuatu yang selama-lamanya bukan penderitaan ini Bapak Ibu. Ada sesuatu yang selama-lamanya namanya kasih setia Tuhan. Namanya kemurahan Tuhan. Namanya kebaikan Tuhan. Itu berlangsung selama-lamanya bagi saudara dan saya. Bagi keluarga saudara. Bagi pekerjaan saudara. Hari ini mungkin secara mata kita gak ngelihat. Tapi waktu kita memutuskan untuk percaya saudara akan melihat. Itu akan terjadi selama-lamanya. Duka yang hari ini kita alami sementara Bapak Ibu. Tapi kasih setia Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Saya mau ajak kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan. Ayat yang sudah sering kita dengar Bapak Ibu. Di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya ke-31. Tema hari ini saya ulang lagi, judulnya baru. Ya, semua serba baru hari. Bahkan virusnya berkembang, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Saya mau bilang Tuhan kita nggak ketinggalan, dia Tuhan yang lebih update. Saudara jangan pikir dia bingung nggak bisa bikin apa. Oh Tuhan skip, Tuhan lagi skip nih. Khusus untuk masa pandemi Tuhan nggak bisa bikin apa-apa. Dia lagi banyak pikiran, enggak Bapak Ibu. Tuhan kita Alfa dan Omega, haleluya. Dia ada di awal, dia ada di akhir. Dia ada di 10 menit di depan kita. Dia ada di 1 hari di depan kita. Dia ada di 1 minggu di depan saudara dan saya. Dia ada di 1 tahun, 2 tahun. Dia sudah ada di depan saudara dan saya. Dia Alfa dan Omega. Makanya saya kadang-kadang suka bingung. Ada orang tanya sama paranormal ya, buat masa depan. Paranormal apa abnormal? Kadang-kadang suka tanya, kira-kira yang terjadi di 1 tahun, 2 tahun ke depan. Saudara gak bisa tanya sama manusia yang sama-sama berdiri di masa ini. Yang saudara perlu tanya sama Tuhan, kenapa? Karena dia udah ada di masa depan saudara. Dia udah ada di masa depan anak-anak saudara. Dia sudah ada di masa depan pekerjaan saudara. Dia sudah ada di masa depan pelayanan saudara. Dia di situ. Kita sebut dengan Alfa dan Omega. Dia gak lagi bingung. Tuhan gak lagi skip. Tuhan nggak tahu mau ngapain. Dia Tuhan yang maha segalanya. Dia mampu melakukan. Saudara pikir Tuhan lagi lepas tangan, wah ini nggak ada di rencana Tuhan, enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita berkuasa, dia mengatur segala sesuatunya. Bahkan kalau sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dibilang begini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, haleluya. Mereka seumpama raja wali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ada kekuatan yang baru buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan menanti-nantikan Tuhan. Amin. Menanti-nantikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, menanti-nantikan Tuhan bukan sesuatu yang pasif. Bukan kayak kita lagi nunggu dipanggil di apotek. Duduk aja. Pak Yuko, kita nunggu. Sambil nunggu main HP atau apa saja, tapi kita duduk. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, nggak ada yang diem di sini. Dia bilang gini, seumpama, ini orang menanti-nantikan Tuhan. Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, nggak ada yang diem. Mereka berjalan. Saudara, 3 hal ini, terbang, lari, jalan. Nggak ada yang diem. Ternyata menanti-nantikan yang Alkitab bilang bukanlah sesuatu yang menunggu. Kalau bahasa sepak bolanya adalah the best defense is offense. Pertahanan terbaik adalah menyerang, Bapak Ibu. Tuhan gak ngajarin kita hari-hari ini, walaupun kita di rumah, walaupun fisiknya mengalami isolasi mandiri dan sebagainya. Tapi roh kita gak bisa, Bapak. Alkitab mengatakan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kekuatan yang baru, kayak handphone yang di recharge, dicas ulang, saudara punya kekuatan yang baru. Kita mau belajar dari Raja Wali, Bapak Ibu. Dibilang seumpama Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit tentang Raja Wali. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang cerita ini. Tapi saya mau kembali lagi angkat cerita ini. Seekor Raja Wali, Bapak Ibu. Dia adalah burung yang cukup berkuasa di angkasa. Rata-rata panjang lebarnya sekitar 3 meter, Bapak Ibu. Rata-rata penglihatannya 5 kali dari penglihatan manusia. Ya. Manusia hanya 200.000 sekian. Ya. Dia 5 kali penglihatannya, 200.000 milimeter persegi. Dia punya 1 juta per milimeter persegi. Dia mampu melihat dari jauh, Bapak Ibu. Itu Raja Wali. Ya. Itu kenapa dia kalau sikat lawannya, dia menang. Kenapa? Dia dari jauh, lawannya gak bisa lihat dia. Dia bisa lihat lawan. Raja Wali itu rata-rata umurnya 70 tahun, Bapak Ibu. Jadi dia cukup tua. Dia 70 tahun. Tapi ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ketika dia sampai di umur yang ke-40 tahun, di situ dia harus ambil satu keputusan yang besar. Ya, rata-rata Raja Wali umurnya 70 tahun. Tapi di pertengahan usianya, di umur 40 tahun, ketika semuanya jadi lemah, cakarnya jadi lemah, bulunya udah mulai lusuh, paruhnya udah mulai rapuh, semua cakarnya udah gak secanggih dulu. Ya. Di umur yang ke-40 dia harus buat pilihan. Pilihannya cuma 2. Menunggu mati atau memperbaharui kekuatan. Ini cerita ini menjadi dasar kenapa ayat ini dibilang gini, kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Ternyata di usianya ke-40 dia harus buat keputusan. Dia harus pilih, saya mau tunggu mati aja atau saya mau renew, mau recharge lagi dengan kekuatan yang baru. Ya. Tentunya kita sebagai orang akan mikir gini, kalau gue jadi Raja Wali, oh jelas kekuatan yang baru dong, bonus 30 tahun lagi ya kan. Lebih panjang umur, maulah kekuatan yang baru. Tapi tahukah Bapak Ibu, untuk dia punya kekuatan yang baru, untuk dia bisa hidup 30 tahun lagi, ada proses yang harus dia lakukan. Ya, proses ini memakan waktu 6 bulan rata-rata. 6 bulan. Apa yang dilakukan? Dia harus naik ke tebing yang tinggi, Bapak Ibu. Dia naik ke tebing yang tinggi. Dia cari sarang, dia bikin sarang di situ. Kenapa sih mesti di tebing yang tinggi? Kenapa nggak yang biasa-biasa aja? Untuk menghindar dari musuhnya. Karena prosesnya lama, 6 bulan. Dia harus naik di tebing yang tinggi, dia menyendiri di sana selama 6 bulan. Oh ini bukan dongeng, ini siklus Raja Wali. Di usianya yang ke-40 dia mesti pilih, nunggu mati atau memperbaharui kekuatan. Dia naik ke tebing yang tinggi, ketika dia naik dia bikin sarang di sana. Untuk apa Bapak Ibu? Memperbaharui kekuatan. Dia menyendiri di sana, dia putuskan untuk memperbaharui kekuatan. Apa yang dia lakukan? Pertama kali yang dia lakukan adalah dia menghancurkan paruhnya. Jadi paruhnya yang sudah mulai rusak, yang sudah mulai rapuh, dia hancurkan. Dia akan antukkan paruhnya itu ke tebing itu sampai hancur. Terus hari demi hari. Kalau belum hancur, belum. Dia tunggu terus
Saya percaya itu proses yang menyakitkan. Berdarah, sakit, hari pertama, hari kedua dia hancurin terus. Dia sendirian, nggak ada di sana. Karena memang harus sendirian. Sampai di atas dia hancurin parunya. Sampai benar-benar hancur. Sudah hancur, dia harus tunggu parunya numbuh. Ketika paru yang baru tumbuh, paruh yang baru ini dia harus pakai untuk cabutin dia punya buru. Satu demi satu dengan paruh yang baru. Dia cabutin satu demi satu. Selesai sama bulunya, dia cabutin lagi apa? Cakarnya. Kukunya dia cabutin lagi. Karena kalau nggak bisa cari makan. Bulu ini untuk melindungi hidupnya, cakar ini untuk dia cari makan, untuk fight sama lawan-lawannya dia. Dia cabutin. Satu demi satu. Semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau mau yang baru, yang lama harus dilepaskan. Amin Bapak Ibu. Kalau mau yang baru, sesuatu yang lama harus rela kita lepaskan. Raja Wali ini cabutin di atas. Saya mau cerita Bapak Ibu, di tengah kesendiriannya, nggak ada yang support, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang bilang gini, ayo semangat, 30 tahun lagi men, nggak ada. Dia cabut ya pelan-pelan. Dia cabut. Saya percaya penderitaan itu dia tanggung hari demi hari, minggu demi minggu, sampai 6 bulan. Dia cabut semua. Kekuatan yang baru. Saudara, ketika kekuatan yang baru itu muncul, dia gak muncul kayak mie instan. Dia gak muncul entah out of nowhere. Dia muncul by proses. Dengan proses dia muncul. Paruhnya dihancurkan semuanya. Sampai akhirnya dia punya kekuatan yang baru. Semua peremajaan fisiknya terjadi. Dia balik lagi seperti muda. Dan proses ini saudara berlangsung kurang lebih 6 bulan. Haleluya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara tahu cerita ini, dia akan kembali seperti Raja Wali muda. Dari proses yang begitu panjang, dia naik ke tebing yang tinggi, dia bikin sarang, dia hancurin parunya, dia cabutin cakarnya, dia cabutin bulu-bulunya, semuanya. Dia menyendiri saudara. Sampai akhirnya datang paruh yang baru, yang lebih kuat. Sampai akhirnya datang bulu yang baru, yang lebih tebal. Sampai akhirnya datang cakar-cakar yang baru. Untuk dia bisa move on dan lanjutkan hidup 30 tahun berikutnya Bapak Ibu. Satu proses yang panjang, yang gak enak Bapak Ibu. Yang mungkin hari-hari ini kita alami. Tuhan izinkan kita ditarik saudara jauh, naik di tebing yang tinggi. Tuhan izinkan kita dibawa ke tempat yang biasanya kita gak ada di situ. Gak enak. Tuhan gak enak ada di rumah terus. Tuhan gak enak. Tiba-tiba karena saya udah karyawan tetap, saya pikir semuanya jadi tetap. Tiba-tiba lawan saya di-cut. Saya pikir ini udah paling keren. Perusahaan saya gak tergoncangkan. Keluarga saya Tuhan, fisik saya udah paling sehat. Saya gak mungkin sakit. Tapi hari-hari ini Tuhan kayak izinin semuanya. So kita belajar dari Raja Wali yang mau dapat kekuatan yang baru. Yang pertama adalah Raja Wali ini punya kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Katakan mengendalikan diri. Haleluya. Kalau saudara mau kekuatan yang baru seperti Raja Wali, yang pertama kamu harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Dia mampu buat keputusan. Ya, saya mau memutuskan untuk memperbaharui kekuatan. Dia mau memutuskan dengan sadar. Saya mau memperbaharui kekuatan. Saya mau jalanin prosesnya. Saya gak mau nunggu mati. Hari ini kita punya 2 pilihan. Berita masuk. Ya, langsung ke handphone. Kalau kita lagi di mana? Di kamar sama keluarga kita, maka berita bisa masuk langsung ke kamar. Ke ruang makan kita, interupsi langsung. Cukup kadang-kadang notifikasinya keluar di luar. Set, media sosial, apalagi portal-portal berita dia bikin headline yang begitu menarik. Sehingga membuat jari kita mau gak mau klik. Pas klik, baca judulnya kita jadi takut. Takut wajar. Yang gak wajar ketika kita dikuasai ketakutan. Daud bilang di Mazmur, dia bilang gini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, haleluya. Daud juga ternyata pernah takut. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada firman yang kupuji, aku tidak takut. Jadi waktu kita percaya, kita jadi enggak takut. Dia mampu mengendalikan dirinya. Dia mampu dengan sadar memilih, gue gak mau mati men. Hari ini, kita juga mampu, punya pilihan. Saudara mau mempercayai Tuhan,
atau saudara mau mempercayai yang lain? Pilihannya ada sama saudara dan saya. Kekuatan yang baru akan muncul bagi orang-orang yang di dalam kesendiriannya memutuskan untuk mengendalikan dirinya dan mempercayai Tuhan. Daud bilang, aku merenungkan firman itu siang dan malam. Daud juga bilang, ini aku menantikan engkau seperti penjaga menantikan fajar pagi. Bapak Ibu, pada zaman dulu dapat giliran jaga malam itu di benteng ya, zamannya Daud peperangan, dia tahu dia jaga malam. Malam tuh harus fokus. Biasanya musuh datang di waktu malam karena penglihatan, lampu, matahari semua nggak ada. Jadi penjaga malam itu giliran malam mereka harus waspada karena secara manusia fisiknya waktunya tidur, men. Waktunya tidur. Waktu dia lihat penerangan kurang, dia harus lebih fokus daripada penjaga yang siang karena nggak ada matahari, nggak ada penerangan, berkurang. Jadi penjaga malam yang menjaga kota malam itu, dia menantikan saatnya fajar pagi muncul. Dia pengen banget buru-buru pagi. Saya dulu pernah kerja di hotel, 2 tahun terakhir saya shiftnya malam. Jadi masuk jam 10 pulang jam 6 pagi. Saya kadang-kadang gitu ya, karena kerjanya sebagian adalah ngecek pembayaran, harus cocok ya. Settlement payment mesti cocok nggak nih yang masuk. Mata harus, begitu teman-teman saya yang shift pagi muncul senengnya, habis ini gue pulang. Daud bilang, aku menanti-nantikan Tuhan. Kayak penjaga yang menantikan fajar pagi. Saudara, orang yang menantikan Tuhan, mereka akan dapat kekuatan yang baru. Mereka menantikan ini yang pertama dan mereka mampu mengendalikan diri mereka. Haleluya. Mari kita buka di Amsal Bapak Ibu. Ayat ini juga sudah sering kita baca. Amsalnya yang ke-16 ayat yang 32. Ya, dibilang gini. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Ketika sudah bisa mengendalikan diri, saudara. Hari ini ada banyak yang memancing kita untuk emosi, sedih, takut, dan semuanya. Kalau itu respon awal nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika semuanya menguasai hidup kita dan kita memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan. Mari kita belajar dari Raja Wali. Ketika dia dapat kekuatan yang baru, yang pertama adalah dia mampu mengendalikan dirinya. Haleluya. Yang kedua adalah dia mampu fokus pada tujuannya. Dia nahan semua sakitnya. Dia nahan semua prosesnya. Karena dia fokus sama tujuan akhir. Dia fokus pada tujuannya. Bapak Ibu, ada satu cerita di Kisah Para Rasul yang ke-16. Kisah Para Rasul yang ke-16. Ini tentang Paulus dan Silas di Filipi, Bapak Ibu. Ya, kisah ini beberapa waktu ini saya baca lagi ulang-ulang. Jadi dia memberitakan Injil. Intinya adalah ini. Pokoknya dia didera, dibawa ke pasar. Ya, terluka secara fisik mereka. Lalu mereka ditaruh di penjara. Ya, ada tukang sihir yang ngerasa pendapatannya berkurang. Karena dengan kuasa Tuhan, Paulus dan Silas bisa ngusir setan dari orang. Jadi tukang sihir ini ngerasa, wah kacau, revenue berkurang nih. Ada saingan, kompetitornya gak bisa dilawan. Tuhan segala Tuhan. Karena tuh orang yang ahli tenung itu mengeluarkan setan tenung di orang lain pakai setan juga. Tapi Paulus dan Silas pakai kuasa Tuhan. Paulus dan Silas dideras demikian rupa Bapak Ibu. Kisah Para Rasul ayat yang ke-16, pasal 16 ayat 23. Mencatat hal itu terjadi Bapak Ibu. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, enggak sekali, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Didera berkali-kali, kepala penjaranya diperintahkan taruh mereka di tengah supaya susah keluar, ya kan? Saudara, kalau saudara belajar jangan pikir di tengah terus kayak di ruangan di tengah. Enggak, penjara yang di tengah di zaman itu adalah ditaruh di sebuah lubang sehingga lu nggak bisa berdiri tapi nggak bisa juga jongkok. Ya, kayak tabung mereka ditaruh di situ. Ya, ayat 25 mencatat Bapak Ibu. Mereka dipasung, dibelenggu kaki mereka. Ayat 25 catat gini. Tetapi kira-kira tengah malam, haleluya, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tengah malam, nggak ada orang. Nggak ada hiruk pikuk, nggak ada tepuk tangan, nggak ada keramaian Bapak Ibu. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 25 saya nggak ketemu ayatnya menulis. Mereka meminta kepada Tuhan agar belenggu mereka dilepaskan.
Saya nggak baca ayatnya, mereka request, abis mereka memuji Tuhan, lalu mereka berdoa, Tuhan bebaskanlah kami dari penjara. Nggak ada ayatnya yang tulis itu Bapak Ibu. Saya nggak melarang kita meminta sama Tuhan. Ada waktunya Tuhan bilang gini, minta. Tapi ada waktunya kita memuji Tuhan tanpa ada mau di belakangnya. Haleluya. Ada waktunya kalau kita suka dengar ada orang bilang gini, lo bye-byein gue lo, ada maunya. Ya, kalau orang tua biasanya gitu nih, oh mau baik deh hari ini papa ganteng banget, hari ini papa kayaknya agak lebih cerah, aduh pasti lo ada maunya. Terus ada maunya di belakang. Paulus dan Silas menaikkan pujian yang model ada maunya di belakang. Dia bilang gini, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kenapa? Dia gak request dilepaskan, dia gak request penjaranya kebuka, dia gak request apa-apa. Karena dia tahu fokusnya bukan soal penjara, fokusnya bukan soal sakit penyakit yang didera, yang mereka alami. Fokusnya bukan soal belenggu, fokusnya tetap memberitakan Injil. Haleluya. Dia tahu tujuannya Bapak Ibu. Dia tahu Tuhannya, dia puji Tuhannya di saat tidak mungkin. Kepala penjara menaruh mereka di ruang tengah. Seperti hari-hari ini kita dihimpit dengan banyak ketidakmungkinan, dipasung. Iblis menaruh kita seolah-olah gak bisa apa-apa. Saudara dengar? Tuhan rubah penjara hari itu jadi konser pujian penyembahan. Paulus dan Silas punya panggung di tengah-tengah penjara. Kalau dia gak di tengah, yang lain gak bisa dengar. Kenapa Tuhan punya maksud? Karena di tengah-tengah, waktu mereka naikkan pujian, semua bisa dengar. Iblis punya maksud lain, tapi Tuhan melakukannya, mendatangkan kebaikan. Waktu mereka nyanyi, orang lain dengar, orang-orang penjara lain dengar. 26 mencatat gini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya Bapak Ibu. Kalau saudara baca ending dari ceritanya, si kepala penjara langsung mau bunuh diri. Habislah gue nih, mati karena gue diperintahin jaga mereka sungguh-sungguh men. Hari ini bukan cuma mereka doang yang cabut, semuanya cabut. Wah dia mau bunuh diri. Lalu Paulus bilang sama Silas bilang, stop celaka, lu nggak akan mati. Kita semua masih di sini. Paulus dan Silas mempengaruhi yang lain di sini aja. Semuanya masih di situ. Karena memang bukan tujuan mereka mau kabur, tujuan mereka keselamatan. Ending dari story ini kita tahu bahwa kepala penjara ini bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan cuma dia, satu keluarga memutuskan memberi diri dibaptis, keselamatan sampai. Fokusnya tetap, orang yang mendapat kekuatan baru adalah orang yang mampu menjaga fokusnya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita seolah-olah dikaburkan. Ketika ada orang lomba lari, Bapak Ibu, ada kejadian di Eropa, ada seorang perenang, udah mau deket, Bapak Ibu, dia renang paling cepat. Sudah mau dekat sampai di garis finish. Tiba-tiba dia kalah. Bukan karena kalah cepat. Karena waktu itu kabut turun. Sehingga dia gak bisa lihat garis finishnya. Dia berenang ke tempat yang lain yang bukan garis finish. Orang lain yang menang. Bukan karena kekuatannya kurang. Hanya karena fokusnya teralihkan. Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak yang mengalihkan fokus kita. Sebagai keluarga kah? Sebagai apa? Pekerja, sebagai pelayan, sebagai gereja. Apa saja. Tapi dengar baik-baik ketika kita fokus sama tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan menggantikan dengan kekuatan yang baru. Saudara akan dicas, haleluya. Seperti Raja Wali ini Bapak Ibu. Dia yang pertama adalah dia mampu mengendalikan dirinya. Yang kedua dia adalah fokus kepada tujuan. Dia punya tujuan. Gue akan hidup 30 tahun lagi men. Gue gak akan mati sekarang. Ya. Hari ini gak enak, berita duka datang. Hari ini gak enak, mau kemana-mana susah. Hari ini gak enak, baca berita semuanya melemahkan iman. Tapi fokus saya satu. Saya punya kekuatan yang baru. Haleluya. Dan yang ketiga adalah yang terakhir saudara. Ini adalah satu kekuatan yang Yesus punya. Namanya gini. Ia mampu menarik diri dari sekitarnya dan berdiam diri. Haleluya. Ia mampu menarik diri dari sekitarnya dan berdiam diri. Amin. Yang ketiga adalah dia mampu menarik diri dari sekitarnya lalu berdiam diri. Ada berapa banyak kita yang gak bisa hidup kalau sendiri. Ya. Memang di satu sisi kita harus hidup bersosialisasi. Bahkan Alkitab mencatat kita perlu orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bahkan untuk menyalibkan diri kita sendiri, Yesus perlu orang lain. Untuk memukul pakunya. Ya. Tapi di satu sisi, saudara, kalau saudara baca di Lukas, mari kita buka bersama-sama.
Haleluya. Di Lukas 5 ayat yang ke-16, Yesus, ya, Lukas 5 ayat 16 dibilang gini, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Untuk dapat kekuatan yang baru, dia stop semuanya. Dia mampu menarik diri. Raja Wali ini mengecas dirinya, dia menarik diri. Dia berdiam diri. Hari ini kita di rumah aja, kita menarik diri dari banyak mungkin aktivitas rutin yang tahunan, puluhan tahunan kita lakukan. Tapi ketika kita punya kemampuan, ya saya mau menarik diri. Saya mau menghabiskan waktu saya sama Tuhan. Saya mau memakai waktu saya sama Tuhan. Daud bilang saya mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kekuatan saudara akan diperbaharui. Bahkan saudara akan lebih kuat dari sebelumnya. Alkitab mencatat Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa kayak Raja Wali. Dia perlu kekuatan yang baru, saudara. Yang pertama dia mengendalikan dirinya. Yang kedua dia fokus sama tujuan. Dan yang ketiga, ia mampu menarik dirinya dan berdiam diri. Ada waktunya kita bergerak, ada waktunya kita begitu cepat ke sana ke sini. Tapi ada waktunya hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk berdiam diri. Haleluya, ketika kita berdiam diri, ketika kita tenggelam dalam firman Tuhan, maka kekuatan yang baru muncul buat hidup kita. Maka ada sesuatu yang baru yang di depan, yang kita nggak tahu, yang Tuhan udah siapin. Kekuatan itu akan muncul, kemampuan itu akan muncul, saudara. Memberikan kemampuan buat kita yang disebut dengan kemampuan Allah. Sekali lagi sebelum kita tutup, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru. Saudara akan dapat, saudara pasti dapat kekuatan yang baru. Kita akan di-recharge, haleluya. Saudara akan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika saudara mampu mengendalikan diri saudara. Buat keputusan yang tepat, saya gak mau terlarut dalam hari ini. Saya memutuskan untuk memperbaharui kekuatan saya. Sama kayak Raja Wali hancurin parunya. Sama kayak Raja Wali mau gak mau harus cabut bulunya. Harus cabut dia punya cakarnya. Untuk kehidupan berikutnya 30 tahun. Ada masa depan yang cerah. Ada masa depan yang penuh harapan bagi saudara. Bagi keluarga saudara. Bagi pekerjaanmu. Haleluya. Bagi usaha yang kamu pikir akan gagal. Ada yang baru. Cabut dulu. Gak enak memang. Tapi satu saat kamu akan terbang dengan kekuatan sayap. Raja Wali bukan burung yang terbang mengandalkan kepak. Saudara. Dia gak berkepak-kepak lalu naik. Dia mengandalkan angin yang datang. Ketika angin datang, bang, dia pakai anginnya untuk dia naik terbang. Kemampuan matanya bikin dia memangsa, dia punya mangsa lebih gampang. Dia dari jauh, dia lihat, dia incer. Tunggu, karena dia bisa lihat mangsanya gak bisa lihat. Dia tunggu. Begitu dia mau sikat apa yang dilakukan Raja Wali, dia tutup dia punya sayap, dia tuh ke dalam, ke bawah saudara. Dia menuki ke bawah, pakai angin. Dia tutup sayapnya, dia taruh ke bawah. Kalau saudara baca di Google, hampir gak ada suaranya. Tajam, musuhnya gak bisa dengar. Shh. Kekuatan yang baru yang muncul. Ketika tantangan datang dalam hidup saudara dan saya, kekuatan yang baru itu akan bikin kita terbang di atas badai. Amin. Saudara akan berdiri di atas badai. Bukan kamu yang mampu, tapi yang kasih kekuatan sama kamu yang bikin mampu. Kamu akan dapat kekuatan yang baru, kamu akan lari dan kamu gak akan jadi lemah. Waktu orang lain jadi lemah, kamu akan nguatin yang lain karena kamu gak jadi lemah. Kamu akan jalan dan gak jadi lesu. Waktu orang lain lesu, kamu akan bilang, men jangan lesu. Orang akan tanya, kok lu bisa jadi gak lesu? Sini. Ada Yesus yang kasih kekuatan yang baru. Haleluya Bapak Ibu. 3 hal ini. Mari kita mampu mengendalikan diri kita. Mari kita fokus kepada tujuan kita kayak Paulus dan Silas. Dan yang ketiga adalah ada waktunya kita menarik diri. Haleluya Bapak Ibu. Saya berdoa kita punya kekuatan yang baru. Firman ini menguatkan kita. Kayak Raja Wali. Kita gak akan mati hari ini. Amin. Kita gak akan sudah hari ini. Haleluya. Kita akan terus jalan. Bapak Ibu akan terus jadi kuat. Berita itu sama kayak singa yang ngaum-ngaum di luar. You have to make a decision. Kamu harus buat keputusan. Mau memperbaharui kekuatan atau jadi lemah dan mati. Hari ini firman Tuhan katakan, nikmati saja prosesnya. Kita akan jadi kuat, bukan karena kekuatan kita, tapi prosesnya
akan membuat saudara dapat kekuatan yang baru. Pekerjaanmu akan jadi baru, haleluya. Usahamu akan naik. Angin itu boleh datang, tapi kamu akan naik. Kesehatanmu, keluargamu, yang kamu doakan anak-anakmu yang mungkin udah tahunan gak bisa berubah. Dengar baik-baik, dengan kekuatan yang baru anak-anakmu akan berubah. Orang tua kamu akan berubah. Semua yang menjadi pokok doamu, Tuhan akan berubah. Kenapa? Ada kekuatan yang baru, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Koria boshi kiri di biara, korana makana hayarala, erenembe kada boshi kiri miki, hirini miara laba. Aba, kami tahu hari-hari ini pressure datang di segala sisi. Kayak Daud perang, dia diserang di semua sisi. Kayak Paulus dan Silas ditaruh di tengah. Iblis pikir kami tertekan, tapi Tuhan rubah penjara itu jadi konser pujian penyembahan. Panggungnya ada di Paulus dan Silas waktu mereka menaikkan pujian penyembahan. Haleluya. Hari ini iblis pikir mereka bisa mengkarantina gereja. Mereka bisa membuat kami gak bisa bikin apa-apa di tengah-tengah keluarga pekerjaan. Tapi kami mau dapat kekuatan yang baru. Tuhan akan rubah ketika kami memuji Tuhan. Belenggu itu akan dilepaskan. Penjara itu akan terbuka dalam nama Yesus. Tujuannya satu, nama Yesus harus diberitakan. Lewat hidup kami, lewat apapun yang kami kerjakan. Biar kami bisa jadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berdoa. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara di rumah yang hari ini mengalami keputusasaan. Saya sudah putus asa. This is it, ini selesai. Kemarin saya masih tahan, tapi hari ini gak kuat lagi. Terhadap keluarga, pekerjaan, perekonomian. Terhadap pokok doa yang kita doakan anak-anak kita. Hari ini kamu ada di ujungnya dan bilang, Tuhan, I'm give up. Kabar baru datang buat saudara. Kabar baik datang buat saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kekuatan yang baru, haleluya. Bagi saudara saya mau berdoa. Angkat tanganmu. Angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Koraba syarara. Aku berdoa hari ini Tuhan. Kita memang terpisah ruangan. Ini secara online. Tapi aku percaya dalam nama Yesus. Kekuatan baru tercurah. Bagi kamu dalam nama Yesus. Bagi kamu. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara. Yes, bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Haleluya. Bagi pekerjaanmu. Enggak, ini bukan jalan buntu. Kamu enggak akan berhenti. Pintu akan dibukakan. Ada jalan baru dibuka. Haleluya. Tidak, ini bukan berhenti bagi keluargamu. Ini bukan akhir. Kamu akan melihat keluargamu akan menyembah Tuhan. Kamu dan seisi rumahmu akan meninggikan Tuhan. Ini bukan akhir dari gerejamu. Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kekuatan yang baru muncul di dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. Korabaka shikiridibi. Bapak Ibu akan berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit. Apapun sakit penyakitnya. Covid itu gak spesial, biasa aja. Yang spesial itu Tuhan. Apapun penyakitnya, bilur-bilurnya mampu menyembuhkan. Gak ada exceptional, gak ada pengecualian penyakit yang gak bisa disembuhkan oleh bilur-bilur. Dia bisa menyembuhkan. Untuk itu salah satunya dia mati buat saudara dan saya. Dia gak minta izin, dia gak nanya kira-kira gue bisa gak mati buat lu. Enggak, Tuhan mati selagi kita masih berdosa. Dia mati untuk bahkan penyakit kita hari ini. Dengar baik-baik, dia dokter di atas sekolah dokter. Dia pernah melakukannya di masa lalu. Dia akan melakukannya lagi hari ini. Tokoh Alkitabnya berubah, tapi sumbernya, tokoh utamanya Yesus, dia gak berubah. Dia tinggal dalam saudara dan saya lewat Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saudara adalah orang percaya, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Ya, di bagian yang sakit. Oh Bapak Ibu Saudara, dia gak bisa dibatasi sama apapun. Taruh saudara di situ. Urapan itu mengalir. Horebeke sherebe yarala. Ya, taruh di situ. Taruh dimanapun. Haleluya. Horabaka, aku berdoa Tuhan. Dengan otoritas nama Yesus. Yang sakit, ku berdoa sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Bilur-bilur itu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Iya, iya. Yang dokter bilang gak mungkin sembuh. Apa yang gak mungkin? Haleluya. Apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, dan mungkin bagi orang yang percaya. Kamu sembuh di dalam nama Yesus. Kamu sembuh dalam nama Yesus. Mengalirlah kekuatan yang baru. Yang mengalami COVID, oh dalam nama Yesus. Saturasi oksigen kamu naik. Dalam nama Yesus. Paru-paru kamu bersih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan kau mampu.
Engkau mampu sembuh dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Kekuatan yang baru turun mengalir. Bapa, kami berdoa hari ini untuk bangsa dan negara kami. Betapa baiknya Tuhan bagi Indonesia. Datanya menunjukkan tidak baik, tapi kami tetap percaya Tuhan baik bagi Indonesia. Oh Tuhan, Kau pasti mengurapi, memberkati Pak Jokowi, pemerintahannya, semua yang bertugas, para dokter, tenaga kesehatan. Kemampuan dari surga memampukan mereka. Anak-anak Tuhan yang bekerja, ikut dalam tenaga kesehatan, ikut dalam pengambilan keputusan, hari ini kami berdoa beri kekuatan. Amin. Bangsa ini akan keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena Tuhan memperhitungkan orang-orang benar yang berdoa merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat. Berdoa kepada Tuhan, Kau akan memulihkan negeri kami. Pasti Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk semua gereja Tuhan, apapun denominasinya, di kota, di desa-desa, pos-pos penginjilan, persekutuan doa, komsel, apa saja, di mana 2-3 orang berkumpul, berdoa biar ada Kristus di situ dan kabar baik tetap diberitakan. Gereja tetap fokus sama memberitakan keselamatan. Dia nggak boleh fokus sama penyakit, dia nggak boleh fokus sama pekerjaan iblis, dia fokus tetap sama pemberitaan Injil. Gereja bergerak di dalam nama Yesus. Ada banyak doa yang dinaikkan. Hari-hari ini kita nggak bisa bertemu secara fisik, tapi kami tahu di kamar-kamar kami ada gereja sekarang dalam nama Yesus. Di ruang tamu kami ada mesbah doa. Di teras kami orang menaikkan doanya kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan di dalam mobil, di perjalanan ada nama Tuhan yang ditinggikan. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Kita akan menutup ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita. Apabila saudara memungkinkan, saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau terima berkat Tuhan. Ini bukan kegiatan formalitas habis ibadah. Alkitab mencatat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Musa cuma bisa lihat belakangnya. Tapi hari ini Roh Kudus, Yesus membuka jalan. Sehingga dia menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau damai sejahtera. Bukan yang dari dunia ini Bapak Ibu. Bukan. Dia memberi engkau damai sejahtera yang dari surga, yang gak bisa dibantai sama apa-apa, yang gak bisa dikalahkan sama apa-apa. Diberkatilah pekerjaanmu, amin. Diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu di dalam nama Yesus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta perlindungan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.